kembali lagi di akun kita, yaitu belajar kembali ya. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa pengetahuan sekiranya bisa membantu ya teman-teman dalam mencari tahu ya ilmu pengetahuan itu. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas terkait peristiwa penting terciptanya bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu ya bagaimana bahasa ini akhirnya dapat berkembang, dan kita juga harus bisa mengetahui sumbernya dari mana sih bahasa Indonesia ini berada. Nah, dilihat dari beberapa aspek sejarah, ternyata bahasa Indonesia ini berkembang dan tumbuh dari bahasa Melayu. Selain itu juga bahasa Indonesia ternyata dipengaruhi oleh berbagai macam bahasa lain ya, dari bahasa asing ya atau bahasa-bahasa yang lain, sehingga keperluan itu akhirnya menjawab kebutuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, hal itulah yang akhirnya mempengaruhi ya kondisi bahasa Indonesia. Yang paling terpenting dan harus kita maknai bahwa bahasa Indonesia itu berkembang dari bahasa Melayu ya, sehingga terciptalah bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu itu sebetulnya memang masuk terlebih dahulu dalam daerah Nusantara ini ya. Nusantara bisa kita gambarkan sebagai kondisi wilayah di seluruh Indonesia ya. Nah, itu bahasa Melayu berkembang digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain seperti kepentingan politik ya, perdagangan dan penyebaran kebudayaan. Nah, kondisi itu terus berkembang ya, sehingga akhirnya menimbulkan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri ya. Ada peristiwa penting yang harus kita ingat ya dalam perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu ada peristiwa mengenai Hari Sumpah Pemuda. Ya, Hari Sumpah Pemuda ini sebetulnya ya itu dianggap sebagai sisi politis dari perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kenapa dinamakan atau dianggap sebagai sisi politis dari perkembangan bahasa Indonesia? Karena kesepakatan itu muncul. Mengapa bahasa Indonesia disepakati untuk menjadi bahasa perhubungan atau pemersatu di dalam negara Indonesia ini? Ya, karena memang pada awal Kongres Pemuda yang pertama di tahun 1926 itu masyarakat kita masih meyakini bahwasan bahasa Melayu itu digunakan untuk bahasa persatuan. Karena pembahasan dalam Kongres Pemuda yang pertama itu dianggap belum selesai atau masih banyak persoalan yang harus dibahas, maka diadakan kembali Kongres Pemuda kedua. Itu selang 2 tahun ya teman-teman. Jadi selang 2 tahun pada tanggal 28 Oktober 1928, nah diadakan Kongres Pemuda yang kedua yang kita kenal sampai saat ini sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya, di situ banyak ya para pemuda, organisasi kepemudaan yang menyepakati bahwasannya kita ya sebagai warga negara Indonesia harus memiliki identitas berupa bahasa. Kalau negara kita itu Indonesia ya kan, harusnya kita memiliki bahasa Indonesia juga kan gitu. Agak tidak etis sebetulnya jika kita menggunakan bahasa Melayu, negara kita Indonesia gitu kan, tapi menggunakan bahasa Melayu itu kan tidak berkorelasi sebetulnya dengan negara kita ya gitu. Jadi para pemuda menginginkan ya bahwa hal itu harus sama-sama diperjuangkan, dan akhirnya disepakati dalam Kongres Pemuda tersebut bahwa bahasa Indonesia ya sebagai bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Terus peristiwa yang kedua itu terkait ya pembentukan atau terciptanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kemerdekaan Indonesia di tahun 45 itu ya di bulan Agustus menciptakan produk hukum secara yuridis ya. Itu berupa Undang-Undang Dasar. Dan bahasa Indonesia di dalamnya juga membahas atau dibahas ya di dalam undang-undang tersebut bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini harus ya dilakukan oleh warga negara Indonesia. Karena untuk mengeksistensikan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi 2 peristiwa penting itu harus kita maknai dengan baik, sehingga kita mengetahui itu sejarah ya perkembangan bahasa Indonesia itu seperti apa. Ya, jadi saya mengajak sih kepada seluruh masyarakat Indonesia juga harus bisa memaknai bahasa Indonesia itu dengan baik. Kita harus mencintai bahasa Indonesia itu dengan baik, sehingga kita juga mampu mengembangkan dan mempertahankan bahasa kita. Jika para pahlawan dulu memperjuangkan hal itu, lantas kita harus berbuat apa? Harus mempertahankan bahkan melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, itu sedikit ulasan dari saya mengenai
peristiwa perkembangan bahasa Indonesia. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Tetap dukung apa yang kita lakukan sampai hari ini. Teman-teman juga tetap semangat dalam belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Salam literasi teman-teman. Sampai jumpa.